Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah musalla as-safa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita sudah dapat melaksanakan puasa kita pada hari yang ke-7 dan hari ini masuk ke hari ke-8. Mudah-mudahan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh rangkaian amalan ibadah puasa kita baik saum, membaca Quran, berdoa, qiyamul lail dan semacamnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diberikan kekuatan, kemampuan, dan kesehatan sehingga mampu menyelesaikan seluruh rangkaian Ramadan sampai dengan 1 bulan. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Kaum muslimin dan muslimat, para jamaah yang berbahagia. Ada tiga perkara yang mesti kita ketahui agar kemudian puasa kita itu puasa yang mempunyai makna. Jangan sampai kita berpuasa menahan lapar dan haus selama 1 bulan, bersusah payah, berlapar-lapar, menahan dahaga dan segala macam, tapi tidak mendapatkan apapun dari esensi puasa itu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Bismillahirrahmanirrahim, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi lal ju'wal atas. Berapa banyak umatku yang dia melaksanakan puasa, dia tidak mendapatkan apapun dari puasa yang dia lakukan kecuali lapar dan haus. Maka puasa kita harus bermutu. 3 hal yang pertama adalah bahwa bulan puasa ini terbagi menjadi 3 fase. Kita tahu bahwa Ramadan itu awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqum minan nar. Jadi 1 bulan dibagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama adalah rahmat, kasih sayang. Fase yang kedua adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Fase yang ketiga itqum minan nar. Maka kemudian ini mengandung pengertian bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak kepada siapa saja orang Islam yang mampu memanfaatkan kesempatan Ramadan itu akan diberikan kasih sayang, kemudian ampunan Allah, dan juga keluar dari siksa api neraka. Cuman persoalannya adalah bahwa kita harus istiqomah pada 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga. Bukan sekedar puasanya saja, tetapi adalah rangkaian-rangkaian ibadah yang lain selama bulan suci Ramadan. Kalau itu kita laksanakan, bahwa pantas kita mempunyai potensi untuk menjadi orang yang la'allakum tattaqun. 3 perihal yang kedua, yaitu tingkatan orang berpuasa wajib. Tingkatan orang berpuasa itu ternyata juga dibagi 3. Tingkatan yang paling rendah adalah tingkatan puasa umum atau puasa awam. Apa itu puasa umum? Adalah seorang yang melaksanakan puasa, menahan tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan badan suami istri di siang hari. Hanya itu saja.
Kalau seperti ini sebagian besar orang Islam mampu, insya Allah. Bahkan anak kecil saja mampu. Tetapi yang kita harapkan bukan sekedar menahan tidak makan, tidak minum pada siang hari. Maka kemudian tingkatan puasa yang kedua adalah puasa khusus. Apa puasa khusus? Puasa yang seseorang melaksanakan puasa itu di samping dia tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri di siang hari, juga seluruh anggota badan kita itu berpuasa. Kaki kita tidak lakukan untuk menuju kemungkaran. Tangan kita tidak gunakan untuk hal-hal yang melukai orang. Mulut dan lisan kita gunakan bukan untuk sesuatu hal yang maki-maki, berkata kotor, menyakiti hari orang lain dan segala macam. Telinga kita perdengarkan adalah untuk lantunan ayat suci Al-Quran dan hal-hal yang baik yang disyariatkan oleh agama Islam. Seluruh anggota badan kita itu berpuasa. Maka kemudian ketika kita sedang melaksanakan puasa, ada orang yang kemudian menggoda untuk kita berbuat maksiat, maka katakan kepadanya, ana shaimun, saya sedang melaksanakan puasa. Dan ini adalah tingkatan puasa yang sangat kita harapkan. Karena kita bukan lagi anak kecil, kita adalah orang yang melaksanakan puasa untuk mencapai satu derajat yang tinggi, yaitu la'allakum tattaqun. Maka dengan cara seperti ini, insya Allah punya potensi kita mendapatkan posisi puasa yang kedua. Sedangkan tingkatan puasa yang ketiga adalah puasa khusus yang khusus, yaitu puasa seseorang yang tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan suami istri di siang hari, seluruh anggota badannya puasa, tetapi hatinya ikut puasa. Nah ini sulit Pak Haji. Hati kita itu kadang-kadang masih ngedumel, masih iri, dengki sama orang, masih hasad dan segala macam. Ini adalah puasanya orang-orang para aulia. Ini adalah puasanya para sholihin yang barangkali mungkin kita sulit untuk mencapai tingkatan puasa yang ketiga. Tapi jangan sampai kita termasuk kategori puasa yang pertama, maka kemudian kita mempunyai sebuah ekspektasi minimal adalah kita puasa pada tingkatan yang kedua adalah puasa khusus. Para jamaah yang berbahagia, kemudian tiga perkara yang ketiga adalah puasa ini adalah bulan dikabulkannya doa. Hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, salah satu la turaddu da'watuh. Ada tiga golongan doa orang yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Pak, kita semua ingin doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada tiga golongan doa orang yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja? Yang pertama adalah lisoimi hatta yusto. Adalah doanya orang yang berpuasa di siang hari sampai dengan dia berbuka, bangun diri. Orang berpuasa itu insya Allah doanya mustajab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doanya yang kedua yang tidak akan ditolak itu adalah wal imamul adil, yaitu doanya pemimpin yang soleh, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya, dan pemimpin yang mencintai rakyatnya. Dan golongan orang yang doanya tidak akan ditolak yang ketiga itu adalah wal mazlum, yaitu orang-orang yang teraniaya. Hadirin yang berbahagia, kita mungkin tidak bisa yang kedua karena kita bukan pemimpin formal,
kita jangan juga dijadikan sebagai orang yang terzalimi. Maka kemudian kita mempunyai peluang untuk doa kita dikabulkan adalah yang pertama, yaitu kita melaksanakan puasa sampai dengan berbuka. Puasa seperti apa yang doanya kemudian akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi Muhammad SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan puasa pada bulan Ramadan tapi disertai dengan keimanan dan keikhlasan, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan 3 perkara ini akan lebih meyakinkan diri kita, sehingga kemudian puasa kita adalah puasa yang berkualitas, puasa kita adalah puasa yang naik kelas, dan puasa kita adalah puasa yang berintegritas. Dan mudah-mudahan kita semua bisa melalui Ramadan tahun 2025 ini dengan baik, sehingga pantas nanti kita di 1 Syawal mengucapkan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum kullu amin wa antum bi khair minal aidina wal faizin. Semoga Allah akan menerima amalan saya, amalan kamu. Semoga Allah akan menerima puasa saya, puasa kamu, dan setiap hari, setiap tahun yang kita lakukan itu adalah merupakan sebuah kebaikan, dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang kembali kepada kesucian dan orang-orang yang mendapatkan kemenangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja sementara yang dapat saya sampaikan, walaupun singkat, sederhana, mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya dan buat kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.